kami. Hari ini kita mau dengarkan cerita, juga belajar dari cerita tentang Samuel dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum kita dengarkan cerita, kita tenang dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami mau dengar cerita dan juga belajar dari Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, yang sudah siap dengar cerita, semuanya kita nyanyi sama-sama. Duduk tenang, lipat tangan, lihat ke depanmu, mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Samuel? Angkat tangannya. Oh, banyak ya yang sudah pernah dengar cerita tentang Samuel. Kalau begitu, kalian sudah tahu siapa itu Samuel. Coba, siapa itu Samuel ya? Apa? Oh, benar-benar. Samuel adalah seorang nabi. Siapa lagi yang tahu Samuel itu siapa? Apa? Oh, benar. Samuel adalah anak dari Ibu Hana. Samuel anak baik, betul. Samuel anak baik. Anak taat? Ya, Samuel anak taat. Nah, betul kalau Samuel itu anak dari Bapak Elkanah dan Ibu Hana. Nah, Bapak Elkanah dan Ibu Hana ini sudah menikah lama sekali, tapi mereka belum punya anak. Sehingga Ibu Hana ini berdoa kepada Tuhan, meminta supaya kalau boleh Ibu Hana dikasih anak. Ibu Hana ini berdoa terus menerus, berdoa lagi, bahkan Ibu Hana sampai berjanji dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti Tuhan kasih saya anak, saya akan bawa anak itu ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan di sana. Nah, akhirnya karena Ibu Hana yang tekun berdoa, Tuhan mengingat Ibu Hana dan Tuhan memberkati Ibu Hana, sehingga Ibu Hana melahirkan seorang anak yang diberi nama siapa? Samuel. Nah, tadi Ibu Hana janji apa kepada Tuhan dalam doanya sebelum dia punya Samuel? Ya, betul. Dia janji kalau nanti dia sudah punya anak, dia mau bawa anaknya ke rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan dalam Alkitab disebut Bait Allah. Nanti Tuhan, saya akan bawa Samuel ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan di sana. Nah, waktu Samuel ini sudah tidak minum susu lagi di Ibu Hana, mungkin waktu Samuel sudah tidak minum susu di ibunya lagi itu umurnya 2 atau 3 tahun. Nah, siapa di rumah yang umurnya 2 tahun? Coba angkat tangan. Yang umurnya 3 tahun? Ya, seperti itulah Samuel waktu Ibu Hana membawanya ke rumah Tuhan. Karena sudah janji dengan Tuhan. Nah, di sana, di rumah Tuhan itu, Samuel diberikan oleh ibunya kepada Imam Eli. Nah, jadi Samuel belajar untuk melayani Tuhan dari masih kecil. Dari umurnya berapa? 2 tahun atau 3 tahun. Nah, masih kecil sekali ya. Coba kalian berdiri, lihat di kaca. Kecil ya? Jadi dari masih kecil itu Samuel sudah belajar untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Yang disebut apa kalau dalam Alkitab? Bait Allah. Nah, suatu malam saat Samuel mau tidur, hampir tertidur, tiba-tiba Samuel dengar suara yang panggil-panggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel bangun. Samuel pikir yang panggil Samuel itu adalah Imam Eli. Cepat-cepat Samuel pergi ke kamarnya Imam Eli. Lalu Samuel bilang, "Iya Bapak panggil Samuel." Oh,
Imam Eli heran. Imam Eli bilang, "Oh, saya tidak panggil kamu Samuel. Ayo kembali ke kamar, tidur lagi." Jadi Samuel cepat-cepat balik ke kamar, tidur lagi. Saat hampir tertidur lagi, Samuel dengar lagi ada yang panggil untuk yang kedua kalinya. "Samuel, Samuel." Samuel pikir itu Imam Eli yang panggil. Lah, jalanlah Samuel ke kamarnya Imam Eli. "Ya Bapak, Bapak panggil Samuel?" Imam Eli bilang, "Tidak, saya tidak panggil kamu. Kamu boleh tidur lagi ya." Samuel kembali lagi ke kamarnya, lalu dia tidur. Hampir mau tertidur lagi, dia masih dengar lagi untuk yang ketiga kalinya ada suara yang panggil namanya. "Samuel, Samuel." Samuel tetap berpikir kalau itu yang panggil adalah siapa? Betul, Imam Eli. Samuel pergilah ke kamar Imam Eli lalu tanya lagi, "Ya Bapak, Bapak panggil saya?" Nah, karena sudah 3 kali, langsung Imam Eli tahu kalau yang panggil Samuel itu adalah siapa? Betul, adalah Tuhan. Jadi Imam Eli bilang, "Ayo Samuel kembali tidur. Kalau kamu dengar lagi ada suara yang panggil kamu, jawab saja, 'Ya Tuhan, bicaralah, saya siap dengar.'" Jadi Samuel dengar apa yang Imam Eli bilang. Samuel kembali ke kamarnya dan tidur. Ada suara lagi yang panggil untuk yang keempat kalinya. "Samuel, Samuel." Lalu Samuel menjawab, "Ya Tuhan, bicaralah, saya siap dengar." Senang sekali ya bisa dengar suara Tuhan. Nah, besok paginya selesai Samuel dengar suara Tuhan, malam dia tertidur, lalu pagi dia bangun, dia melakukan lagi pekerjaannya, yaitu melayani di rumah Tuhan. Dia buka pintu rumah Tuhan, dia sedang sapu-sapu, lalu Imam Eli datang dan Imam Eli tanya, "Tadi malam Tuhan bilang apa ke Samuel?" Lalu Samuel cerita apa yang Tuhan bilang ke Imam Eli. Nah, anak-anak, sejak malam itu Tuhan berbicara dengan Samuel. Samuel semakin sering lagi mendengar suara Tuhan. Bahkan di Alkitab, nanti kalau yang sudah bisa baca boleh baca, yang belum bisa baca minta tolong mama dan papa baca. Di Alkitab bilang sejak saat itu Tuhan senang dengan Samuel, bahkan Tuhan menyertai Samuel. Nah, karena Samuel itu anak yang apa? Anak yang rajin untuk mendengarkan suara Tuhan, anak yang rajin berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau mendengarkan suara Tuhan, sekarang itu kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Lalu bagaimana berbicara dengan Tuhan? Kita belajar berbicara dengan Tuhan melalui berdoa. Siapa yang setiap hari rajin berdoa? Angkat tangannya, tinggi, tinggi, tinggi. Siapa yang rajin membaca Alkitab? Angkat tangannya tinggi, tinggi. Hebat, hebat, hebat. Oke, yang belum rajin, kita sama-sama mau buat janji. Kita mau buat janji untuk rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa, supaya kita disukai Tuhan, disenangi Tuhan, bahkan Tuhan sertai kita seperti Samuel. Semua angkat kelingkingnya. Kelingkingnya yang mana ini? Kalau yang ini jempol, kalau yang ini kelingking. Sudah siap kelingkingnya diangkat? Semua ikut Kak Fani bilang, "Saya mau rajin berdoa dan membaca Alkitab seperti Samuel." Lagi, "Saya mau rajin berdoa dan membaca Alkitab seperti Samuel." Ikut Kak Fani lagi ya. "Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya, agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Saya mau rajin berdoa dan membaca Alkitab seperti Samuel." Oke, kita sudah selesai dengarkan cerita. Kita mau
buat kegiatan untuk anak-anak yang kecil yang belum bisa membaca Alkitab. Nanti setiap hari boleh dibantu Mama dan Papa untuk membaca Alkitab. Bangun tidur atau sebelum tidur. Kalau yang sudah bisa baca Alkitab, boleh baca sendiri. Nah, kemudian Kak Fani akan kirimkan gambar untuk diwarnai anak-anak di rumah ya. Yang sudah selesai mewarnai, nanti gambarnya dikumpul di kakak pengasuh atau kakak pengasuh yang ambil, lalu nanti dikirimkan ke Kak Fani. Jangan lupa tulis namanya. Yang belum bisa tulis nama, minta bantu kakak pengasuh untuk tulis namanya. Oke? Dan untuk menutup cerita kita hari ini tentang Samuel, Kak Fani punya satu lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama. Ayo